Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohatima, NIM 1821042030. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengadaan khusus. Nah, pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus meliputi yang pertama, pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Status keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan oleh negara. Nah, keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial. Kedua, pelaksanaan operasi dan pertolongan. Yang ketiga, kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Yang keempat, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri. Yang kelima, pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Dan selanjutnya, ruang lingkup keadaan darurat meliputi yang pertama, siaga darurat, kedua, tanggap darurat maksud saya, dan yang ketiga, transaksi darurat sampai pemulihan. Proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan keadaan darurat meliputi PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sejenis. Selanjutnya, penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Selanjutnya, penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen. Penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Selanjutnya, yang kedua, pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Kegiatan memperoleh barang atau jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan di dalam negeri dan ada juga yang dilakukan di luar negeri, antara lain perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi internasional lainnya. Dasar hukum untuk pengadaan barang atau jasa di luar negeri mengikuti ketentuan peraturan presiden ini. Dalam hal tidak dapat dilaksanakan, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. Nah, peraturan presiden ini dapat dijadikan acuan tanpa dijadikan rujukan secara detail pasal demi pasalnya, maka metode pengadaan yang bisa diaplikasikan disesuaikan dengan kondisi pasar negara setempat. Berikut ini contoh kondisi pasar di beberapa negara, antara lain pengadaan peralatan kantor di kantor konsultan jenderal atau Konjen Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Kondisi pasar yang ada di Arab Saudi tidak mengenal tender atau seleksi sehingga tidak terbiasa mengisi dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran. Pelaku usaha hanya menunggu pembeli. Kondisi demikian tidak tepat dilakukan dengan tender atau seleksi. Pilihan yang paling tepat adalah dengan penunjukan langsung. Kondisi pasar di Arab Saudi pasti berbeda dengan negara lain seperti di Belanda maupun Jepang, sehingga perlu penyesuaian di setiap negara. Nah, selanjutnya pencetakan surat suara untuk Pilpres untuk warga negara Indonesia di Taiwan yang dilakukan oleh Kantor Dagang Indonesia di Taiwan senilai 2 miliar, sehingga melalui tender dengan mengundang minimal 3 pelaku usaha jasa percetakan. Selanjutnya kita masuk pada penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Tujuan dari kegiatan penelitian adalah untuk memperoleh inovasi dan invensi teknologi.
Inovasi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat dan dari teknologi yang sudah ada. Contoh pengembangan ekstrak daun sirsak untuk obat kanker, sedangkan invensi adalah kegiatan untuk menemukan sesuatu teknologi yang baru dan belum ada sebelumnya. Contoh penemuan lampu atau lampu hijau. Nah, selanjutnya kita masuk pada tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang atau jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Perusahaan asing yang mengikuti tender atau seleksi internasional dengan syarat antara lain: yang pertama, kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak atau bentuk kerjasama lainnya dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan rumah jual. Yang kedua, diumumkan dalam situs web kementerian atau lembaga perangkat daerah dan situs web komunitas internasional. Yang ketiga, dokumen pemilihan tender atau seleksi internasional sekurang-kurangnya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, pembayaran kontrak melalui tender atau seleksi internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan peraturan presiden, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Nah, dalam menyusun perjanjian dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Proses pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dan dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri atau advance procurement. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai prosedur pengadaan khusus. Jika ada salah kata dan kalimat, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.